Ya, saudara-saudara, ini kenapa laptop saya jadi banyak coretan-coretannya? Ini ketekan itu tadi ya, tombol-tombolnya ketekan ya. Sebentar ya. Ya. Ya, jadi saudara, ada banyak simpang siur di dalam kekristenan, saudara. Bahkan di kalangan, silakan cek audio ya, di kalangan orang-orang Kristen Reform sendiri, saudara, itu kesimpang siuran, kekacauan di dalam pemahaman mengenai iman Kristen dan juga mengenai hubungannya dengan akal budi dan dengan pengetahuan, saudara ya. Jadi saudara, ini hutang gereja sih sebetulnya ya. Beberapa minggu ini saya berpolemik dengan romo-romo Katolik yang mengatakan Protestan itu bidat, dan saya diserang oleh orang-orang Katolik itu, dan argumentasi pengikut-pengikut Romo itu dari Katolik itu tidak berbeda dengan ilustrasi daripada kadrun-kadrun pengikut daripada mu'alaf-mu'alaf yang menghina atau memaki-maki iman Kristen ya. Saudara, kalau membaca ini, saya baru lihat sepintas tadi ada tulisan di situ, orang Katolik itu pasti itu. Pendeta nggak laku katanya. Seperti saya ini nggak laku katanya. Karena dilihat yang nonton di YouTube hanya berapa, 11 orang, 10 orang gitu ya, saudara ya. Saudara, hari Minggu itu bukan nonton di YouTube, saudara. Ini kenapa kita live streaming? Bukan hanya untuk kepentingan sekarang, tapi nanti orang bisa nonton terus ya. Paham maksudnya? Orang nanti setelah kebaktian ini orang bisa terus mendengar firman Tuhan. Kapanpun bisa diakses, paham ya? Itu pertama. Kedua, ada saudara-saudara kita yang tidak bisa hadir. Seperti anggota kita di sini ada beberapa yang kesulitan hadir karena jauh dan lain sebagainya. Mereka bisa ikut lewat live streaming. Jadi kalau orang hanya ikut streaming setiap minggu, itu bukan orang Kristen itu. Kalau kamu orang Kristen harus datang ke gereja, beribadah di gereja. Enggak, ini sekarang bukan zaman COVID-19 ya, seperti itu ya. Jadi ada komentar-komentar bodoh seperti itu, saudara ya. Komentar-komentar yang enggak laku, yang ya. Lalu satu lagi tadi komentar bodoh begini. Pak Pendeta, jadi dia memang enggak tahu apa yang saya kerjakan ya. Jadi berdasarkan ketidaktahuan dia lalu dia menilai. Pak Pendeta, kenapa tidak kritik itu pendeta yang makan uang katanya? Pendeta karismatik yang persepuluhan, makan persepuluhan dan lain sebagainya. Lebih banyak kritikan saya terhadap karismatik daripada semua yang lain, termasuk terhadap Katolik. Betul ya? Lebih banyak serangan saya terhadap pendeta karismatik yang suka bermewah-mewah dari semua pendeta, dari semua pastor Katolik atau dari penyerang-penyerang agama lain. Jadi ini ciri khas orang bodoh yang tidak paham orang lain lalu memberikan kritikan. Dia bodoh sekali. Kalau dia pasti mendengar ini, dia bodoh sekali. Dia tidak tahu bahwa saya adalah pejuang yang sangat gigih melawan kemewah-mewahan pendeta. Saya kalau boleh terus terang, saya lebih bersahaja dari Paus. Paus kata yang kemarin bersahaja ya. Ya, bersahaja ya. Saya lebih bersahaja dari Paus. Pendeta yang hidup dengan cara bersahaja dan miskin di level saya di seluruh Indonesia ini pasti saya. Tidak mungkin ada yang lebih hidup bersahaja dan miskin seperti saya. Saya berani jamin itu. Jadi saudara, ada banyak orang bodoh itu memberikan komentar-komentar, dan hari ini saya khotbah untuk menanggapi kebodohan-kebodohan semacam itu. Ketika saya berbicara filsafat atau politik misalnya, kita pendeta menyoroti isu-isu politik yang ada ya. Lalu kemudian orang berkata, Pak Pendeta, khotbah Alkitab saja, tidak usah bahas politik. Saudara, kalau baca di dalam perjanjian lama itu, para nabi tegur raja apa enggak? Kenapa raja, tenangkan ya, jangan terlalu ribut. Kenapa para nabi itu tidak disuruh kamu bernubuat firman Tuhan saja? Ajar jemaat mengenai Taurat Musa saja. Tidak usah tegur Raja Daud kalau dia berzina. Bilang begitu kepada Nathan. Ketika Daud berzina dan Batseba, tidak usah tegur. Ya, tidak seperti itu saudara. Ya, tidak seperti itu.
pendeta menyuarakan suara kenabian. Kita berbicara tentang isu-isu apa dalam kemasyarakatan, dan sesuai dengan iman Kristen kita, sesuai dengan kapasitas kita, kita boleh melihat, menilai, dan kalau itu salah kita katakan salah. Kalau itu tidak beres kita katakan tidak beres. Kalau kita perlu berkata kamu harus bertobat, dia harus bertobat. Pejabat yang korupsi harus bertobat, kita katakan bertobat. Betul ya? Kalau ada pejabat yang bagus, yang perlu didukung, lalu orang maki-maki, seorang pendeta mempunyai kewajiban untuk membela orang benar. Paham ya? Ya, karena kalau engkau benar di politik itu pasti dicari-cari kesalahannya. Pasti akan dijatuhkan. Pasti akan dikorek-korek, saudara. Kalau Anda lurus di politik itu. Dan pendeta, orang-orang Kristen wajib menyokong orang-orang baik. Kalau tidak, kamu tidak usah jadi Kristen, saudara. Berhenti jadi Kristen. Nah, iman reform kita, saudara, bukan iman yang mengkotak-kotakan antara yang rohani dan yang tidak rohani. Bukan. Iman reform kita bukan iman yang mengkotak-kotakan antara yang duniawi dan yang rohani. Itu adalah versi Katolik abad pertengahan. Dan itu yang diprotes oleh para reformator. Katolik yang boleh baca Alkitab siapa? Boleh baca Alkitab siapa? Bukan paus ya. Bukan hanya paus. Klerus. Tahu klerus? Rohaniawan. Dan menarik sekali, saudara. Saya baru dengar uraian dari Ade Armando, seorang Islam, saudara. Seorang pengamat, seorang dosen ya. Orang Islam. Mengenai Paus Fransiskus, saudara, yang tegas terhadap kesalahan-kesalahan di dalam gereja Katolik Roma, termasuk terhadap pencabulan, pelecehan seksual kepada anak-anak. Pastor-pastor melakukan pelecehan seksual terhadap anak laki-laki, pelecehan seksual secara homoseksual, saudara, pedofil. Dan dia sangat menertibkan itu, saudara. Dan salah satu uskup terkenal di Indonesia, dulu ya, sebelum berpisah dari Indonesia, kan Timur-Timur dulu masuk Indonesia, saudara kenal ada yang namanya Uskup Belo. Uskup Belo itu adalah pemenang penghargaan Nobel perdamaian itu. Dan Uskup Belo itu ternyata juga melakukan pencabulan terhadap anak laki-laki, saudara. Dan Paus tidak kompromi dengan itu. Dan ini bagus Paus ini. Itu bagus Paus ini ya, saudara ya. Jadi saudara, di dalam poinnya Paus berkata, sekarang tidak ada lagi membeda-bedakan atau mengkotak-kotakan klerus, rohaniawan dengan orang biasa. Membentuk elit klerus semacam itu yang menyebabkan orang abuse of power. Menggunakan kekuasaan mereka untuk sewenang-wenang. Ini Paus bagus ini. Justru itu poin yang diprotes oleh Martin Luther dan John Calvin di era reformasi. Paham ya? Imamat am orang percaya. Semua boleh langsung datang kepada Tuhan. Tidak perlu lewat rohaniawan. Mereka langsung datang mengaku dosa pada Tuhan. Tidak perlu lewat romo. Mereka langsung baca Alkitab. Berdoa langsung kepada Tuhan. Imamat am orang percaya. Ini adalah perjuangan reformasi yang suci. Saudara, akibat klerikisme semacam itu, maka abuse of power itu kemudian nanti termasuk ujung-ujungnya pelecehan seksual itu bisa terjadi. Dan Ade Armando, saudara, memberikan satu review dan komentar yang sangat bagus. Saya suka ya, karena dia orang Islam ya, tapi dia paham apa yang terjadi. Dan Paus ini dalam hal itu patut diacungi jempol. Paus Fransiskus ini patut diacungi jempol, saudara. Dia tegas, beda dengan paus-paus sebelumnya yang lemah dalam hal ini. Nah, saudara, pembedaan antara yang rohani dan yang duniawi itu terjadi pada abad pertengahan. Itu sebabnya secara fundamental, kalau yang rohani dan yang duniawi dibedakan, maka yang rohani otomatis dianggap lebih tinggi. Yang duniawi lebih rendah. Itu sebabnya Paus sangat berkuasa. Dan raja-raja, di mana pedang mereka adalah pedang untuk ngatur dunia, harus tunduk kepada Paus. Paus lebih tinggi.
Dan tentu saja dalam hal ini saudara pengaruh filsafat Platonik daripada Yunani juga ada yang mengatakan dunia ide lebih tinggi daripada dunia yang kelihatan ini ya. Dunia roh itu jadi lebih tinggi ya daripada dunia yang jasmaniah yang kelihatan. Ini yang menurut filsafat Plato itu saudara itu cacat, dan dunia yang semu aja ini, dunia yang bayangan ya. Itu Plato pernah memberikan ilustrasi gua, orang-orang yang dipenjara dalam gua, satu gua ya, dan mereka menghadap dinding gua, dan di belakang mereka ada cahaya, sehingga orang yang lalu lalang di belakang mereka itu terrefleksikan di dinding gua. Nah, pertanyaan yang mereka lihat di dinding gua itu orang yang real atau refleksi dari orang-orang itu. Seperti kamu itu kan, itu ada refleksi di sampingmu ya, ada bayangannya. Itu hanya bayangan saja, yang real itu di belakang. Tapi orang-orang yang sudah terpenjara dalam gua ini sudah bertahun-tahun melihat itu bayangan orang lalu lalang itu. Mereka pikir itulah realitas. Plato bilang bukan, realitas yang sungguhnya di belakang mereka itu. Keluar dulu dari penjara gua itu, baru lihat realitas. Jadi bagi Plato dunia ini dunia yang semu, bayangan saja. Yang realitasnya itu dunia ide. Berarti dunia ide lebih tinggi dari dunia yang kelihatan. Ini filsafat Platonik saudara, dan itu mempengaruhi gereja Katolik. Ya, tetapi oleh reformator mengatakan imamat orang percaya di hadapan Kristus antara pendeta, antara klerus. Saya klerus ya. Ya saya klerus karena saya pendeta ya. Dengan jemaat awam itu tidak boleh dikotak-kotakan, tidak boleh dibeda-bedakan. Kita masing-masing bisa langsung menghadap kepada Tuhan. Kita langsung berdoa dan Anda boleh mengakses Alkitab. Itu sebabnya sebagai bentuk protes yang paling yang paling keras dari Luther, dia menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman. Ya, karena selama ini menurut Katolik Roma Alkitab hanya boleh dibaca dalam bahasa Latin. Ya, padahal bahasa asli Alkitab bukan Latin loh. Bahasa Ibrani, sedikit bahasa Aramaik dan bahasa Yunani. Tapi tidak boleh membaca Alkitab dalam bahasa lain kecuali bahasa Latin. Dan itu hanya boleh rohaniawan dan klerus. Dan hanya mereka yang bisa. Karena mereka sekolah teologi dan diajari bahasa Latin. Sedangkan rakyat awam, Jerman, orang Inggris, orang Belanda, ya tidak ngerti lah itu saudara ya. Tidak ngerti mereka. Orang Spanyol, orang apa kan tidak ngerti gitu ya. Jadi oleh karenanya ini sebetulnya membentuk satu elit rohaniawan, klerikisme yang kental sekali dengan pembedaan antara awam dengan klerus, antara yang urus supranatural rohani dengan yang urus yang natural, yang duniawi. Itu Katolik, itu yang diprotes oleh Luther dan Calvin dan para reformator. Jelas ya saudara ya. Jadi tidak ada pembedaan semacam itu. Ya. Nah, itu berakibat juga langsung atau tidak langsung di dalam melihat antara hubungan, maksudnya melihat hubungan antara iman dan rasio, faith and reason. Ya. Iman itu kalau dalam pemikiran Thomas Aquinas, saudara, Thomas Aquinas ini adalah teolog skolastisme, ya, skolastik abad pertengahan yang terbesar. Bukan hanya sekadar teolog, dia juga seorang filsuf yang sangat dipengaruhi oleh Aristotle. Saudara, Thomas Aquinas melihat iman dan reason itu seperti dua jalur. Ya, yang tidak bisa satu begitu, tapi jalan masing-masing. Walaupun ada hubungannya, ada kaitannya, tidak bisa dipisah ya, tapi jalan masing-masing. Menurut Thomas Aquinas, iman itu adalah sumbernya dari anugerah Allah. Karena Allah mengasihi, dia menganugerahkan iman. Sedangkan akal budi ini sumbernya natural, alamiah dia. Jadi kalau iman supranatural, kalau akal budi natural. Dan akibatnya menurut Thomas Aquinas, Anda dengan pemikiran rasio saja, secara natural, tidak butuh iman, Anda bisa mengetahui keberadaan Allah.
Anda tahu bahwa Allah ada hanya melalui reason. Saya tidak saya tidak memprotes ini ya. Karena semua orang pun punya kesadaran akan Allah ya. Calvin berkata sensus divinitatis ya. Sense of divinity. Orang tahu ada Allah kan, kecuali orang ateis, walaupun sebetulnya ateis itu hanya meredam itu suara hati nurani yang mengatakan Allah itu ada ya. Nah, Thomas Aquinas berkata dari reason aja, tidak perlu faith, tidak perlu iman, Anda tahu tentang keberadaan Allah, Anda tahu tentang jiwa, tentang kekekalan jiwa, bahwa jiwa kekal, kalau Anda mati tidak habis, Anda akan diadili oleh Tuhan. Semua orang tahu itu kan? Ya. Nah, ini wilayah reason. Kalau wilayah faith, kata Thomas Aquinas, itu datangnya dari anugerah Allah. Itu wilayahnya grace, anugerah Allah. Dan melalui faith, Anda mengetahui Allah itu Tritunggal. Kalau hanya melalui reason, Anda tidak mengetahui Allah itu Tritunggal. Allah mengetahui bahwa melalui iman, Yesus adalah Tuhan, adalah pribadi kedua Allah Tritunggal. Dia bersifat istilahnya itu ilahi. Nah, ini wilayah apa? Grace yang supranatural. Nah, Aquinas sangat membedakan ini dan ini mempengaruhi teologi Katolik Roma. Tetapi walaupun demikian keduanya itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Ya, harus dipisah, tapi tidak berarti itu bahwa dia tidak ada hubungan sama sekali ya. Bukan begitu ya. Tetapi hari ini saya nggak mau membahas panjang lebar ini saudara, karena ini pengantar saja saudara ya. Karena kita fokus kepada bagaimana Alkitab mengajar kita dan bagaimana teologi reform itu membaca Alkitab ya. Sebagaimana bagian Alkitab yang sudah dibacakan tadi ada 3 bagian ya. Nanti kita akan lihat lagi. Jadi wilayah supranatural dan wilayah alamiah. Ini menjadi ciri khas pembagian Roma Katolik. Yang rohani dan yang duniawi. Faith and reason. Yang butuh anugerah khusus Allah dengan yang lahir dari alamiah. Paham ya? Sudah jelas. Tapi ini teori yang bagus ya. Thomas Aquinas memberikan teori yang bagus walaupun kita tidak setuju ya semuanya ya. Tapi ada bagian-bagian yang kita boleh sepakat ya saudara ya. Tapi ada teori yang lebih konyol saudara. Bukan teori. Ini ya. Cara-cawan orang-orang Kristen zaman sekarang yang tidak belajar teologi. Itu muncul biasanya dari kalangan Pentakosta dan karismatik. Kamu kalau menyembah Tuhan, jangan pakai akal, jangan pakai otak. Kalau kamu pakai otak nggak ketemu Tuhan kamu. Gila sekali pernyataan ini ya. Ini pernyataan paling gila di dalam kekristenan. Paling edan ya. Paling gila. Kamu kalau mau menyembah Tuhan, kalau kamu pakai akal, kamu tidak ketemu Tuhan. Pakai hati. Pakai hati. Kamu sering dengar itu, reform pun kadang-kadang mungkin gitu ya. Kalau ada orang reform kayak itu, ini reform yang bagaimana ya? Ini reform abal-abal. Saya jadi teringat dengan itu, pastor yang beberapa waktu lalu banyak orang kritik termasuk saya juga. Tidak ada perintah Alkitab, baca Alkitab. Saya dalam tanggapan saya kurang teliti dalam mencari bagian-bagian Alkitab untuk membantah dia. Ternyata saya lewatkan satu ayat yang eksplisit yang mengatakan, bacalah kitab suci. Terus menerus membaca kitab suci begitu ya. Itu ada itu dalam Timotius itu kalau saya tidak salah itu. Tidak ada perintah membaca Alkitab katanya. Renungkan katanya. Ini kebodohan saudara. Anda kalau tidak membaca Alkitab bagaimana bisa merenungkan? Nah ini mirip tadi. Kalau kamu mau menyembah Tuhan, kalau kamu mau datang kepada Tuhan, akalmu ini buang di tempat sampah, datang dengan hati. Jadi waktu baca firman Tuhan nggak perlu akal. Ketika saya berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya mau tanya, Anda perlu pakai otak enggak untuk memahami ayat itu? Perlu pakai reason tidak untuk memahami itu? Perlu pakai logik tidak untuk memahami itu? Jadi kalau orang Pentakosta karismatik yang kacau ini mengatakan, ya tidak semua Pentakosta karismatik, ada Pentakosta karismatik yang
cendekiawan yang ilmiah, yang saintifik ya, yang akademik, saya percaya itu ada. Dan mereka pasti lawan asumsi bodoh semacam ini ya. Tapi umumnya ya, saudara dengar jemaat karismatik itu yang penting hati. Hati loh, hati. Otak Anda perlu, yang penting hati. Nah, kita bongkar sedikit kebodohan ini, saudara ya. Jadi saudara tidak perlu otak, hanya hati saja. Jadi waktu baca Alkitab tidak perlu pakai otak. Tidak perlu ya. Ketika kita datang kepada seseorang, hei saudara, percayalah demi keselamatanmu. Terimalah Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Terimalah dia, percayalah kepadanya. Untuk kamu diampuni dosa-dosanya. Nah, ketika kita berkhotbah seperti itu, apakah kita berpikir bahwa orang itu tidak perlu otak untuk memahami, mencerna perkataan kita? Anda kalau dengar perkataan dari orang lain, ini tadi pemberitaan Injil ya, tapi katakanlah perkataan biasa dalam pergaulan. Ya, percakapan biasa dalam pergaulan. Apakah ketika Anda berbicara kepada orang lain, apakah Anda berpikir bahwa orang lain itu tidak perlu otak, tidak perlu akal untuk mencerna perkataanmu? Nah, itu sebabnya banyak orang yang tidak pakai otak ketika mereka bercakap-cakap, akhirnya berkelahi, akhirnya debat kusir. Ya sudah cocok, memang mereka anti akal, anti otak, anti reason, anti logik. Akhirnya asal ngomong tidak pakai logik dan mereka bertengkar, mereka berkelahi. Itulah kebodohan. Jadi reason perlu. Akal itu diciptakan oleh Tuhan, bukan setan. Menggunakan akal itu bukan dosa. Kalau untuk kehidupan sehari-hari, kamu menata hidupmu, kamu bekerja, kamu pakai otak. Lalu kemudian ketika kamu pelayanan di gereja, kamu tidak pakai otak, itulah kejahatan. Saya tidak menganggap ini kebodohan ya, bukan hanya kebodohan, tapi kejahatan. Ini jahat. Kamu itu merendahkan Tuhan, menghina Tuhan. Jadi menurut kamu, kalau untuk urus kepentinganmu cari duit ya, berbisnis, makan, memasak, mengatur rumah, menyekolahkan anak-anak, butuh otak, betul ya? Butuh pikiran yang terang. Tapi untuk melayani Tuhan di gereja tidak perlu pikiran. Datang dengan hati saja, akal buang. Ini penghinaan terhadap Tuhan. Itu sebabnya nanti banyak orang pelayanan asal-asalan. Saya marah sekali kalau orang pelayanan asal-asalan. Ya, maka jangan asal-asalan ya. Semua harus diperhatikan ya. Kita tidak boleh tidak tampil seperti artis ya. Pakai pakaian yang bagus-bagus, yang mahal-mahal gitu ya. Pakai parfum yang mewah, tidak. Tapi yang namanya hamba Tuhan itu walaupun bajunya sederhana, baju biasa, tapi harus bersih, harus rapi. Ketiaknya itu, kelenya itu harus pakai wangi-wangian lah, biar nanti datang jemaat salaman gitu ya. Nggak wus-wus itu kelenya itu, baunya itu kan gitu. Perlu diperhatikan, saya pakai terus saudara. Waktu saya masih muda dulu ada orang bisi-bisi kepada saya. Yan katanya. Yanto maksudnya disingkat Yan ya gitu. Yan. Saya dengar lo anak-anak lain itu, anak-anak cewek juga katanya. Oh, malu sekali saya saudara. Katanya kelekmu bau katanya. Malu saya, keringat dingin saya dengar itu saudara. Anak-anak cewek itu lo bilang kelekmu bau. Lalu dianjurkan satu bedak saudara. Beli bedak ini. Bedak apa? Harum wangi atau apa itu ya. Lalu saya beli bedak itu saudara, saya pakai. Ternyata sama, tidak ada pengaruh. Akhirnya kemudian saya tahu tidak cocok dengan bedak semacam itu. Lebih cocok yang sejenis pasta itu kan. Tahu pasta ya, kayak Pepsodent itu loh. Pasta itu lebih bagus, itu cocok. Dan seumur pelayanan saya pakai itu saudara. Jadi tidak perlu pakai parfum mahal-mahal kayak gitu ya. Tidak perlu ya saudara. Yang penting rapi, yang penting ya tidak bau ketiak dan lain sebagainya. Saudara, itu penting. Kita melayani Tuhan, saudara. Masa, saudara, misalnya ya orang bisnis, perusahaan kita besok Bapak Wali Kota akan datang. Harap saudara semua, kantor sudah mempersiapkan parfum tersendiri, pakai semua itu. Semua pakaian harus yang bagus, pakaian yang baru, sepatunya harus disemir gitu, dipersiapkan semua. Ini
wali kota yang datang. Tapi datang ke gereja menghadap Tuhan asal-asalan. Asal-asalan ya saudara ya. Itu tidak boleh seperti itu. Nggak boleh seperti itu. Ya, jadi kita tidak bisa asal-asalan. Sama juga tadi itu. Menghadap Tuhan hanya pakai hati, nggak perlu pakai otak. Ini penghinaan terhadap Tuhan dan ini kejahatan. Karena Tuhanlah yang memberikan Anda reason, memberikan Anda logik. Tuhanlah yang memberikan kita apa? Intelektualitas. Tuhanlah yang memberikan kepada kita kecerdasan, berpikir logik, dan gunakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Saya boleh tidak otak saya buang di tempat sampah, saya khotbah di sini. Pasti saudara minggu depan nggak datang lagi. Pendeta kita sudah gila ini, nggak usah lagi. Betul ya? Saya nggak usah pakai otak khotbah sekarang, nggak usah pakai logik. Sistem khotbah saya tidak boleh pakai sistematika, penjelasan saya tidak boleh rasional, tidak boleh logis. Saudara minggu depan nggak akan datang lagi di sini, betul? Saya butuh logik di sini, saya butuh akal, saya butuh reason di sini ketika menyampaikan firman Tuhan. Ya, jadi konyol sekali ya. Pandangan pada umumnya Pentakosta dan karismatik, tidak semua ya. Saya harus buat disclaimer ya. Tapi pada umumnya, kalau menghadap Tuhan pakai hati, tidak perlu pakai pikiran katanya. Ini adalah penghinaan terhadap Tuhan. Tuhan berikan kamu hati. Hati itu sebetulnya apa sih? Sayang sekali kalau hanya direduksi sebagai emosi, ya. Tapi hati dalam pengertian teologi atau filsafat yang kuno, kalau kita bicara, ini saya sebut Thomas Aquinas lagi nanti ya. Ya, kalau kita sebut Agustinus ya, Agustinus dari Hippo ya. Itu bapak gereja yang terakhir yang terbesar ya. Kemudian kita bicara Thomas Aquinas, kita bicara para reformator Luther, Calvin, kita bicara teolog reform yang terbesar di Amerika yaitu Jonathan Edwards. Mereka semua itu berbicara hati, itu the will, itu hati, itu kehendak, itu hati. Ya, makanya kalau saudara bicara dorongan hati saya, itu kehendak Anda itu. Dan emosi itu pengertiannya agak negatif dalam pengertian kuno ya, semacam itu. Tapi kalau kita kaitkan emosi dengan the will tadi, ya kalau terpaksa ya, kalau di zaman Jonathan Edwards itu emosi itu tidak dipakai ya, hanya 1-2 kali Edwards pakai, tapi Edwards itu menggunakan afeksi atau affection ya. Nah affection itu, atau kalau boleh kita pakai konteks sekarang, emosi itu adalah the movement of the will, gerakan dari kehendak itu, itulah hati sebetulnya. Tapi karismatik sekarang Pentakosta itu hati itu emosi maksudnya itu. Jadi pakai emosi, enggak usah pakai otak. Ini kacau sekali, ini yang merusak gereja. Ini yang merusak gereja. Itu sebabnya muncul pengkhotbah abal-abal sekarang banyak sekali di YouTube ngomong kata-kata yang kacau, yang tidak bertanggung jawab, yang melawan Alkitab. Karena mereka tidak pakai otak. Mereka buang otak mereka di tempat sampah dan hanya pakai emosi saja. Dan ini kejahatan saudara ya. Ya. Nah saudara, kalau teologi reform saudara, tentu saja pertama-tama kita harus setia kepada apa yang dikatakan Alkitab. Apakah Alkitab memisahkan antara faith and reason? Alkitab ternyata tidak memisahkan itu. Nanti kita lihat saudara. Alkitab tidak memisahkan antara iman dan pengetahuan. Bahkan di dalam pengertian teologi sistematika, iman itu mempunyai unsur knowledge juga. Unsur pengetahuan. Kalau bukan iman yang palsu, itu iman yang buta. Jadi iman ternyata mempunyai pengetahuan. Nah itu sebabnya Bapak Gereja yang saya sudah sebut tadi, yang ditampilkan juga di thumbnail live streaming ini saudara, Bapak Gereja Agustinus dari Hippo mengatakan faith seeks understanding ya. Dalam bahasa Latin yaitu credo ut intelligam, dan itu diulang lagi juga oleh Anselmus. Jadi kalau saudara dengar istilah credo ut intelligam atau faith seeks understanding, iman mencari pengertian atau pengetahuan,
itu dirujukan kepada dua tokoh besar ini tadi. Pertama Agustinus, kedua Anselmus. Anselmus ini juga seorang teolog abad pertengahan yang terkenal juga dalam apologetika ya. Dan dia berapologetika itu menggunakan argumentasi yang disebut sebagai argumentasi ontologis. Ya, dari konsep mengenai being atau keberadaan. Saya tidak mau jelaskan di sini karena terlalu banyak waktu yang dipakai nanti ya, dan fokus kita bukan itu. Jadi dua orang ini mengatakan faith seeks understanding. Artinya apa? Iman dan pengetahuan itu tidak bisa dipisah. Ada iman, ada pemahaman. Lalu muncul pertanyaan, mana lebih dahulu? Tahu dulu baru beriman atau beriman dulu baru tahu? Kalau saya tanya ini pasti bingung. Tahu dulu baru beriman, karena saya ada bukti, saya tahu, maka saya percaya. Atau beriman dulu baru tahu, mana yang lebih dahulu? Iman atau pengetahuan? Ya, yang di belakang itu, iman katanya. Anak saya itu, anaknya Muriwali itu bilang, iman. Dia sudah sering dengar khotbah papanya. Mudah-mudahan nanti jadi pendeta juga. Sama seperti papanya. Iman, saudara. Iman mendahului segala sesuatu. Dalam istilah filsafat, itu namanya presupposition. Anda kalau tidak ada iman, tidak ada pengetahuan. Semua pengetahuan berawal dari iman. Semua pengetahuan yang namanya pengetahuan itu berawal dari iman. Bukan pengetahuan yang menimbulkan iman. Tapi iman yang kemudian menimbulkan, jangan dibalik ya. Reform tidak membalik itu. Reform sangat strict mengikuti apa yang dikatakan oleh Agustinus ini. Faith seeks understanding. Anselmus juga. Contoh sederhana. Ketika Anda belajar sesuatu ilmu, katakanlah Anda belajar satu teori matematika. Katakanlah Anda belajar teorema Pitagoras. Sebelum Anda pelajari itu, Anda tahu enggak? Sebelum dipelajari, Anda tidak tahu yang namanya teorema Pitagoras. Betul ya? Anda tahu setelah belajar. Nah, sebelum Anda belajar, itu membutuhkan iman. Paling tidak, paling sederhana, ada iman bahwa Anda bisa mempelajari itu. Kalau Anda tidak beriman bahwa Anda bisa mempelajari itu, Anda tidak mungkin belajar itu. Dan akhirnya Anda tidak mungkin tahu teorema Pitagoras. Iman mendahului saudara. Atau semacam iman lain. Ini kayaknya khotbah saya beberapa minggu ini sama live streaming saya lebih tinggi ya. Ya, saya memang agendanya begitu. Kadang-kadang melawan romo-romo Katolik yang belajar filsafat itu, yang mengatakan Kristen Protestan bidat. Kalau kita menanggapi langsung konyol ya saudara, argumentasinya juga kacau. Mungkin menunjukkan bobot kita baru mereka sadar ya. Jadi saudara begini, contoh berikut ya. Tadi mau belajar teorema Pitagoras kan? Anda harus beriman bahwa Anda bisa mempelajari itu, baru Anda pelajari, baru Anda tahu, betul ya? Atau iman lain yang Anda butuhkan apa? Anda tidak punya bukunya, betul ya? Dan Anda harus mencari buku di perpustakaan. Sebelum Anda pergi ke perpustakaan mencari buku tentang teorema Pitagoras, dibutuhkan iman dulu. Paling tidak iman bahwa buku itu mungkin ada di sana. Coba saya cari di sana. Kalau Anda tidak ada iman itu, Anda tidak mungkin pergi ke perpustakaan. Betul ya? Nah, atau Anda tahu guru matematika yang Anda anggap hebat. Saya mau belajar teorema Pitagoras kepada Pak Guru ini. Tapi Anda harus lebih dahulu beriman bahwa dia tahu teorema Pitagoras. Kalau Anda tidak beriman bahwa dia tahu teorema Pitagoras, Anda tidak mungkin mencari guru itu. Paham ya? Ya, semua butuh iman. Orang ateis yang mengatakan buktikan dulu Allah ada. Tunjukkan Allah ada baru saya percaya. Itu omong kosong besar. Itu penipuan. Kenapa itu penipuan? Karena banyak hal, mayoritas hal yang dia lakukan di dunia ini, dia lakukan tanpa bukti, tapi hanya melalui iman. Contoh paling sederhana, orang masuk restoran, yung masuk makan rawon nguling. Ya, tahu rawon nguling ya, itu rawon terkenal di Malang, atau rawon rampal. Rawon terkenal di Malang. Anda makan berdasarkan iman di sana. Anda tidak makan berdasarkan bukti, betul ya?
Kalau berdasarkan bukti, Anda bawa dokter dulu. Periksa semua, kalau sudah aman, tidak ada racun, tidak berbahaya, tidak mengandung formalin, dagingnya baru Anda makan, betul ya? Tapi Anda makan iman di sana. Anda masuk restoran apa saja. Dan kalau pemilik restoran itu mau jahat sama Anda mati, konyol di sana. Hanya karena iman, betul ya? Semua butuh iman loh. Anda mau buka bisnis, iman itu. Saya percaya dan bisnis ini saya akan berkembang. Baru Anda jalan. Tapi kalau imannya, enggak percaya saya. Enggak yakin saya. Sudah, enggak usah. Anda enggak mungkin jalankan bisnis, betul ya? Semua iman. Pengetahuan butuh iman. Iman mendahului pengetahuan. Faith seeks understanding. Faith dulu baru understanding. Tetapi iman yang sejati itu menuntut pengertian. Tidak ada iman buta. Jelas ya? Jadi saudara, bagi kita orang reform, antara iman dan pengetahuan itu berjalan bersama-sama, tidak bisa dipisahkan. Kita tidak bisa berkata bahwa faith wilayah supranatural, butuh grace of God, the grace of God, sedangkan pengetahuan itu wilayah natural, kita tidak butuh anugerah Allah. Dua-duanya butuh anugerah Allah. Dua-duanya berjalan bersama-sama. Anda tidak bisa lepas iman dari pengetahuan atau lepas pengetahuan dari iman. Ya. Lalu yang kedua sekarang, kita maju lebih jauh sekarang. Ya, hubungan mengenai iman dan logika, iman dan reason. Ya, kalau tadi pengetahuan, ya, yang tentu melibatkan reason. Ya, sekali lagi saya mau mengutip di sini Agustinus, ya, bapak gereja yang terakhir yang terbesar. Dia membuat satu semacam diktum terkenal, sangat terkenal. Dan itu diadopsi begitu saja oleh teolog dan para filsuf reform, Kristen reform, yang mengatakan all truth is God's truth. Semua kebenaran atau segala kebenaran adalah kebenaran Allah. Kalau Anda menemukan kebenaran dalam wilayah matematika, itu milik Allah, kebenaran Allah. Kalau Anda menemukan kebenaran dalam wilayah logika, itu adalah kebenaran Allah. Kalau Anda menemukan kebenaran dalam wilayah sosial, ekonomi, dan segala bidang apa saja, itu adalah kebenaran Allah. Dan ini, diktum ini menjadi satu dasar yang digunakan oleh para teolog reform ketika mereka belajar teologi, dan para filsuf reform ketika mereka mencoba untuk mendalami filsafat dan memikirkan, ya, bagaimana itu aspek metafisika, epistemologi, dan termasuk nanti etik atau moral, ya. Saudara, kalau kita belajar filsafat ada 3 bidang paling penting, ya. Anda berbicara metafisika yang melampaui wilayah fisika ini, ya. Anda bicara di sana asal mula dunia apa? Ada yang menciptakan enggak? Ada Tuhan enggak? Ada makhluk-makhluk rohani enggak? Itu metafisika semua itu. Termasuk Plato bicara dunia ide yang tidak kelihatan, itu yang katanya sempurna, itu metafisika itu. Sedangkan dunia yang kelihatan ini, kalau Anda mempelajarinya apa namanya? Fisika, ya. Anda bicara belajar fisika, ya. Lalu selain metafisika itu ada epistemologi. Itu ilmu pengetahuan atau pengetahuan tentang pengetahuan. Nah, ini yang banyak orang di Indonesia ini, termasuk yang terjun di apologetika, termasuk para politisi itu, saudara. Mereka gagal paham ini, saudara. Itu sebabnya saya tidak setuju atau tidak suka cara Rocky Gerung itu memanipulasi lawan debat, ya. Dengan ilmunya yang banyak sekali dia bisa manipulasi orang. Seperti kemarin dalam debat hampir adu jotos itu kan. Dia bilang gini, kamu bicara MAW Brouwer, tahu tidak? Dia baca Heidegger itu. Kamu tahu tidak Heidegger itu siapa?
Ini namanya manipulasi itu lawan. Yang lawan tidak tentu tahu itu ya. Tapi Anda bicarakan aja apa yang Anda maksud dengan Heidegger ya. Nanti biarkan lawan itu berespons balik kan. Jangan memanipulasi lawan debat begitu. Itu saya tidak suka begitu ya. Tapi paling tidak orang ini yang namanya Rocky Gerung ini dia mencoba untuk mengajar orang itu berpikir dari presuposisi, berpikir secara epistemologis. Nah kalau debat-debat Islam Kristen di Indonesia apa? Buktinya mana kamu? Buktinya mana? Pertanyaan pentingnya siapa membenarkan bukti itu? Paham ya? Kalau saya menghadirkan bukti ini kepadamu, atau kamu menghadirkan bukti kepada saya, siapa menjustifikasi bukti itu? Mengapa bukti itu harus benar? Tapi jarang orang main di sini, main di wilayah presuposisi. Nah, apologetika saya banyak orang nggak ngerti. Argumentasi saya ini banyak beda sendiri, banyak orang nggak ngerti. Saya bermainnya di wilayah presuposisi semacam itu. Maka saya sering berkata, pertanyaan Anda ini adalah pertanyaan yang konyol, yang salah. Jadi tidak ada jawaban. Lalu saya membongkar konyolnya pertanyaannya itu. Ya konyolnya pertanyaan itu yang dibongkar itulah jawaban bagi satu pertanyaan. Misalnya ada pertanyaan di grup WhatsApp. Pak, ada Kristen Baptis Reform. Perhatikan istilah ini baik-baik. Baptis Reform. Berarti mereka adalah aliran baptis yang membaptis orang pakai selam ya. Tapi teologinya adalah reform. Kalau teologinya reform pasti menerima seluruh ajaran reform paling tidak yang substansial ya. Kedaulatan Allah, predestinasi, dan semacam itu ya. Lalu tanya kepada saya, Pak, adakah perbedaan esensial? Perhatikan istilah esensial di sini. Adakah perbedaan substansial atau esensial antara baptis reform dengan reform yang dia bilang reform yang historis ya. Reform historis seperti kita ini GGRI ini masuk reform historis ini ya. Ya. Adakah perbedaan esensial, Pak? Saya bilang pertanyaan ini memakan dirinya sendiri. Pertanyaan yang memakan dirinya sendiri, saudara. Atau pertanyaan yang bertanya dan menjawab dirinya sendiri. Ini sangat konyol, saudara. Sangat konyol. Kalau dikatakan baptis reform, berarti secara esensial dia reform itu pasti. Kalau secara esensial dia tidak reform, berarti dia bukan namanya baptis reform. Kalau berani mengatakan baptis reform, berarti secara esensial dia itu reform. Lalu kenapa Anda tanya lagi? Adakah perbedaan esensial antara baptis reform dan reform yang historis? Ini pertanyaan konyol namanya. Nah, saya sering kalau tanya jawab itu membongkar kekonyolan pertanyaan. Karena saya berpikir dari presuposisi. Saya berpikir secara epistemologis. Nah, Rocky Gerung itu kalau bicara dengan lawan-lawan politiknya selalu bicara secara epistemologis. Dasar Anda berpikir. Maka dia bilang gini ya. Otak Anda itu dasarnya apa? Dasar berpikirnya apa? Kita perlu dasar berpikir otak itu apa? Paham ya? Nah, mari kita lanjut sekarang saudara ya. Jadi, ketika kita berkata bahwa segala kebenaran adalah kebenaran Allah, berarti seluruh kebenaran itu tidak ada yang kita boleh katakan duniawi. Semua itu rohani. Karena itu milik Allah. Anda berkata 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu milik Allah itu. Maka logik itu paling ketat logik ya. Atau yang lebih luas reason, akal budi yang menghasilkan pengetahuan. Itu semua adalah milik Allah. Yang bukan milik Allah itu hanyalah pengetahuan yang salah. Hanyalah kebenaran yang kebenaran yang salah sudah salah ya. Kalau kebenaran yang salah berarti bukan kebenaran ya saudara ya. Hanyalah kebenaran yang dianggap kebenaran padahal bukan ya. Demikian juga dalam wilayah special grace, wahyu khusus ya. Ketika kita membahas misalnya pengajaran Tuhan Yesus dalam kitab Injil ya.
Ada interpretasi yang salah, ada interpretasi yang benar. Hanya itu saudara. Jadi seluruh kebenaran itu adalah kebenaran Allah. Mari kita melihat sekarang bagian Alkitab yang menyatakan itu. Ya, ya, saya tidak mempersiapkan di sini. Tadi saya minta Alkitabnya dulu. Saya minta Alkitabnya dulu. Ya, baik. Ya, kita membuka Mazmur 19 ya. Mazmur pasal yang ke-19 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-5. Mazmur 19 ayat yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-5. Dikatakan di sana saudara, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia. Apa maksudnya ini? Seluruh alam semesta ini menceritakan kemuliaan Allah. Ya, seluruh alam semesta ini menyatakan Allah itu ada. Saudara jadi ingat pernyataan Thomas Aquinas tadi yang mengatakan ya bahwa reason itu menyatakan keberadaan Allah walaupun tidak menyatakan mengenai Allah itu Tritunggal. Karena itu nanti dapat dari wahyu khusus ya, atau menurut bahasanya Thomas Aquinas itu nanti anugerah Allah yang supernatural yang memberikan Anda pengetahuan itu. Seluruh alam semesta ini menyatakan Allah. Berarti apa saudara? Maksudnya ini. Seluruh yang ada di dalam alam semesta ini dengan segala intelijensianya, dengan segala logiknya, dengan segala intelligibility-nya ya. Rasionalitasnya itu adalah kebenaran punya Allah. Maka ketika Anda melihat matahari, matahari memberikan cahayanya kepada bumi, lalu hiduplah bumi ini, tumbuh-tumbuhan menjadi hidup, manusia menikmati matahari. Kehidupan di bumi terjadi karena matahari bercahaya menyinari bumi. Menyatakan apa itu di sana? Menyatakan kebenaran Allah yang menciptakan matahari untuk menjaga kelangsungan kehidupan di bumi ini saudara. Ini yang paling sederhana. Yang paling sederhana. Nanti ada orang meneliti matahari. Mengapa cahaya matahari bisa membuat tanaman itu menjadi berfoto sintetis ya. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Maka orang-orang meneliti itu dan menemukan kebenaran di dalam itu milik Tuhan. Saudara paham? Ya. Ada orang meneliti tentang kalau saya tidak salah ya, seorang Protestan yang namanya George, mungkin saya bisa salah ini ya, George Washington Carver kalau saya tidak salah. Ya, dia meneliti kacang-kacangan. Dia mau meneliti alam semesta ini, tapi dia bilang terlalu besar. Saya hanya mau meneliti mengenai yang kecil saja, yaitu kacang-kacangan. Untuk kemuliaan Tuhan katanya. Ini ilmuwan yang memang mau mempermuliakan Tuhan. Dan iman Kristennya sungguh-sungguh sangat bagus. Ketika dia menemukan kebenaran dalam penelitiannya dalam hal kacang-kacangan, saudara, apa itu milik setan? Milik Tuhan. Alkitab bilang, langit menceritakan kemuliaan Allah. Seluruh dunia menceritakan kemuliaan Allah. Kacang-kacangan menceritakan kemuliaan Allah. Ketika saudara meneliti, kenapa Muri Wali ini ya, dia bicara, bisa keluar suaranya. Kenapa ya? Oh, ada pita suaranya, ada bibirnya yang membuka mengatup, ya. Ada lidahnya yang gerak-gerak, ada mulut
yang mengoperasikan bagaimana suara itu bisa terbentuk menjadi kata-kata, sehingga ide yang ada di dalam pikirannya itu kemudian keluar menjadi kata-kata. Ya, bagaimana itu? Orang meneliti itu lalu menemukan kebenaran di dalamnya. Itu kebenaran milik siapa itu? Tuhan yang mencipta, saudara. Yang mencipta pita suara saya siapa? Tuhan. Bibir saya siapa? Tuhan. Semua Tuhan. Jadi tidak ada kebenaran dalam dunia ini yang milik setan. Tidak ada. Orang berpolitik, seorang yang menjadi kandidat pejabat, katakanlah bupati atau gubernur, kepala daerah atau presiden bahkan, dia bilang, saya kalau jadi presiden, saya lihat daerah ini kering. Saya lihat sungai jauh tapi air cukup. Saya bisa bikin bendungan. Walaupun jaraknya cukup jauh, sekitar berapa puluh kilometer dari sini, tapi air cukup melimpah di sana, sehingga dapat dibendung menghasilkan volume air yang besar, dan bisa dialirkan ke tempat kering ini, dan bisa jadi sawah dan hijau di sini. Ya, ketika dia berbicara seperti itu, saudara, ini berbicara wilayah apa ini? Kebenaran apa ini? Ada yang tahu? Dia bicara dam, bendungan. Ini bagaimana membendung air sehingga volumenya naik dan bisa dialirkan. Ini kebenaran wilayah apa ini? Fisika, saudara. Dia bicara fisika di sini. Itu punya siapa? Punya setan dam ya, punya setan yang di gunung itu ya, atau setannya sungai. Punya Tuhan itu, saudara. Nggak ada yang asing sama Tuhan. Ini milik dia, dia yang menciptakan. Dia menciptakan air yang bisa dibendung, bisa kemudian volumenya naik lalu tinggi, lalu bisa dialirkan ke tempat lebih rendah. Paham ya? Itu kan sistem bendungan, itu kan begitu, membendung air supaya dia tinggi, lalu bisa dialirkan. Ini kan teknik fisika yang sederhana sekali, saudara. Itu punya Tuhan, saudara. Tidak ada yang asing. Maka ketika politisi itu berkata, saya akan melakukan ini, dia hanya menyatakan, saya sedang mengerjakan apa yang Tuhan sudah taruh, kebenaran yang Tuhan sudah taruh di alam, saudara. Ya, dan dia pakai itu untuk hal yang baik di politik. Saya lanjut lagi, saudara ya. Bagian kedua sekarang dalam Alkitab, kita baca kitab Roma. Kitab Roma, pasal yang pertama, ayat 10 sampai 20, tapi ini saya tidak akan membaca semua, saudara. Mungkin kita langsung fokus kepada ayat 18 saja, saudara ya. Ayat 18 ya. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia, yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab ayat 20, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Orang yang melawan Allah, ya, mereka bilang tidak ada Allah, ataupun kalau mereka percaya ada Allah, tapi dia tidak ada, dia jauh di sana, dia tahu apa tentang saya. Ya, tapi Paulus di sini berkata, mereka tahu tentang Allah, tapi mereka menindas kebenaran itu dengan kelaliman. Tahu dari mana kata Paulus di sini? Dari karyanya Allah itu. Dari karyanya Tuhan, Tuhan menyatakan dirinya di sana. Ini wahyu umum, general revelation of God. Ya, mereka tahu, mereka lihat benda-benda angkasa, mereka lihat lautan yang luas. Timbul dalam pikiran mereka, oh tentu ada yang mengadakan ini semua. Semua ini kok teratur, musim-musim teratur, segala sesuatu teratur. Ya, kita tidak boleh berpresupposisi bahwa karena ada dosa semua kacau balau ya, secara ekstrim. Kalau semua kacau balau secara ekstrim, maka saudara kita tidak bisa hidup. Ya, kadang-kadang ada anomali dalam musim ya, tapi tetap teratur kan? Betul ya?
Betul, kita tetap menantikan musim hujan, musim kemarau. Walaupun kadang-kadang pernah di Malang dulu saya alami tahun berapa itu ya. Seperti tidak ada musim kemarau itu. Hujan terus. Hujan terus, saudara. Nah, itu namanya anomali. Tapi tetap teratur karena Tuhan memprovidensi ciptaannya. Ciptaannya yang rasional ini, saudara, yang menyatakan Tuhan yang rasional, itu diprovidensi, dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Jadi orang-orang yang tidak percaya Tuhan ini, mereka menghina Dia, tapi mereka tidak dapat berdalih. Kenapa? Karena ciptaan Tuhan sudah menyatakan tentang kebenaran Tuhan, saudara. Maka kalau ada ilmuwan, semakin dia belajar, semakin dia tahu, tapi semakin menolak Tuhan. Itu hanya membuktikan beberapa hal. Pertama, setan sudah sangat menguasai dia. Kedua, itu hanya membuktikan bahwa dosa sudah sangat membutakan dia. Ketiga, itu hanya membuktikan bahwa dia, walaupun dia pintar dalam ilmu yang dia pelajari, tapi dia bodoh ketika dia memikirkan itu dalam kaitannya dengan Tuhan. Dia sangat bodoh dan tidak tahu apa-apa. Nah, ini wahyu umum Tuhan, saudara. Jadi kalau alam semesta ini menyatakan kebenaran Allah, maka seluruh yang ada dalam alam ini, seluruh ilmu, seluruh pengetahuan, seluruh intelijensia, kecerdasan, logik, seluruh kebenaran yang ada dalamnya, itu adalah milik Allah. Maka pernyataan Agustinus ketika mengatakan all truth is God's truth, itu adalah benar adanya dan sangat-sangat connect dengan bagian Alkitab yang kita bahas ini. Bagian terakhir sekarang, kitab Roma pasal 2 ayat 14 sampai 15. Roma pasal 2 14-15. Saya akan membaca. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Ayat 15. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Ada dua hal penting di sini yang kita perlu pelajari, terutama di ayat yang ke-15 tadi. Ada hati nurani. Kedua ada pikiran. Ada hati nurani, ada pikiran. Saudara-saudara, semua orang punya hati nurani. Tapi hati nurani yang sudah dirusak oleh dosa. Tetapi ketika seseorang belum banyak berbuat dosa, hati nuraninya masih lebih jernih. Maka anak-anak, hati nurani mereka lebih jernih. Orang tua, tergantung dia, ditebus atau tidak, dilahirkan kembali atau tidak ya, oleh Tuhan Yesus ya. Orang tua, hati nuraninya itu sudah, apa itu ya, jamuran ya, sudah lumutan, sulit diperbaiki. Ketika orang berbuat dosa pertama kali, itu ada takut, jantungnya berdebar-debar ya, betul ya. Dia tahu itu salah, tapi dia ingin karena dosa memikat dia, seperti Hawa ketika dibujuk oleh setan untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat ya. Jadi dia tahu itu salah, melawan perintah Tuhan, tapi dia kepingin. Nah, maka jantungnya berdegup keras, tapi dia tidak dapat menahan nafsunya. Maka dia lakukan. Dia tidak punya uang, jalan. Ada orang duduk membelakangi, HP-nya ditaruh di belakang. Dia tidak punya uang. Kiriman dari orang tua telat. Kalau mahasiswa misalnya ya, saudara ya. Dia jalan di alun-alun. Ada orang pacaran, duduk membelakangi. Tidak taunya si laki ini, saking dia asik elus-elus rambut pacarnya, dia lupa HP-nya taruh di belakang. Lalu si mahasiswa yang terlambat karena kiriman orang tua ini, dia belum pernah mencuri. Dia pikir, saya butuh uang. Ada HP ini. Jantungnya berdegup keras. Jangan. Itu bukan milikmu. Itu namanya mencuri.
Tapi pikirannya bilang, kamu butuh uang. Kalau tidak kamu tidak bisa beli pangsit hari ini. Kepingin makan pangsit kan sudah lapar kan? Saudara. Jantungnya berdegup keras. Tapi akhirnya dosa menang dalam dirinya. Diambil itu dia jalan. Dia buang kartunya. Sudah. Dia hapus semua apa yang ada di dalamnya. Dia jual. Dapat duit. Tapi jantungnya berdegup keras. Mungkin selama 1-2 bulan dia tidak tenang. Tidak bisa tidur. Selalu teringat-ingat orang pacaran yang punya HP. Mimpi pun mungkin. Sambil dia kaget-kaget. Mungkin lihat 2 orang yang berpacaran itu mungkin gini kan dia di mimpinya itu saudara. Karena dia mencuri HP mereka. Tapi ini sudah mulai membentuk kebiasaan. Nanti dia kesulitan lagi, dia mencuri lagi. Mencuri kedua, jantungnya mungkin masih berdegup keras tapi lebih kurang. Mencuri ketiga tambah kurang. Mencuri keempat tambah kurang. Sering mencuri sudah tidak ada degup jantung lagi. Sudah terbiasa. Dan sekarang dia hidup dengan itu. Ini yang dimaksud ini. Hati nurani bicara saudara. Hati nurani bicara. Semua dosa itu hati nurani bicara. Nah hati nurani ini adalah sarana wahyu umum Tuhan yang menyatakan keberadaan Tuhan yang menghukum orang berdosa. Maka jangan lawan hati nurani. Kalau hati nurani bilang, salah kamu, ambil punya orang itu, korupsi kamu, curi kamu itu. Harus berhenti. Ya. Tapi bagi kita orang Kristen, hati nurani kita itu dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau masih melawan, itu memang sudah sangat kebangetan. Sudah sangat korup sekali ya, memberontak kepada Tuhan. Jadi saudara, apa yang mau dikatakan di sini? Tuhan menyatakan diri bukan hanya kepada ciptaan saja, sehingga kebenaran dalam wilayah ciptaan adalah kebenaran Allah, tapi juga Tuhan menyatakan diri dalam hati nurani. Sehingga kebenaran hati nurani yang mengatakan mencuri itu dosa, berzinah itu dosa, minum mabuk itu berdosa, hidup foya-foya, hambur-hamburkan uang itu dosa. Ya. Dan segala halnya hati nurani bicara itu, bukan hanya orang Kristen, orang non-Kristen pun hati nurani bicara begitu. Harus dengarkan itu, namanya kebenaran Allah dalam wilayah hati nurani. All truth is God's truth. Lalu hal yang kedua di sini tadi Anda lihat apa? Pikiran, hati nurani pikiran. Saya baca ulang ayat 15 ya. Menarik ini. 2 hal itu langsung disebut sama-sama. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Dan suara hati mereka, ini hati nurani ya, turut bersaksi. Dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Pikirannya saling menuduh atau saling membela. Ya jelaslah tadi itu waktu dia mau ngambil itu kan. Jangan, itu punya orang, itu mencuri, itu aktivitas apa itu? Pikiran. Jadi hati nurani dan pikiran jalan sama-sama. Dan pikiran, perhatikan ini prinsip penting sekali ya. Ketika kebenaran ya itu bersentuhan dengan pikiran kita, maka pikiran kita itu selalu logis. Selalu logis, memberikan sesuatu yang logis, yang logik. Maka contoh itu tadi. Jangan ambil itu. Pikiran kan? Itu punya orang itu, dosa kamu. Jangan ambil punya orang itu dosa mencuri. Logis enggak? Sesuatu yang logis kan? Tapi kalau pikiran bersentuhan dengan kepalsuan, maka pikiran yang kokoh tetap mempertahankan logik tadi. Tidak. Ini tidak benar. Tapi ada satu pikiran lain. Ini dikatakan saling menuduh, saling membela ya. Kamu butuh uang, kamu butuh makan, ambil aja enggak apa-apa. Nah ini suara dosa saudara. Ini suara dosa. Kamu ambil saja butuh uang enggak apa-apa, ambil saja dulu. Ini suara dosa ini. Pikiran berdosa. Tapi kalau pikiran seseorang terhadap kebenaran itu sangat kuat, maka dia berkata, tetap aku tidak ambil. Ini adalah dosa. Jadi saudara, selalu pikiran ketika berkontak dengan kebenaran itu selalu logik.
Tapi ketika pikiran mengalah terhadap kepalsuan, maka selalu irasional, menjadi selalu tidak logis. Contoh tadi, kalau dia mengalah, itu ambil saja, kamu butuh makan, tidak apa-apa, sekali mencuri tidak apa-apa, ambil saja begitu ya. Nah, ketika saudara dia mengikuti pikirannya, pikirannya mengatakan ambil saja itu bukan dosa, dia menjadi irasional di sana. Mencuri bukan dosa, itu rasional apa irasional? Mengambil punya orang bukan dosa, itu rasional apa irasional? Menjadi irasional, saudara. Maka manusia berdosa mempunyai kecenderungan memberikan pembelaan diri terhadap apa atau dosa apa yang dia lakukan. Dia mencoba merasionalisasi itu, tetapi hasilnya selalu tidak logis. Selalu logik yang dijungkir balikan, saudara. Hanya orang yang pikirannya itu bersentuhan dan kebenaran yang selalu bersifat logis. Yang bersentuhan dengan dosa dan mengikuti dosa selalu tidak logis. Nah, itu berarti apa, saudara, di sini? Seseorang yang pikirannya logis, yang setia kepada kebenaran, maka dia sedang merefleksikan kebenaran Allah dalam wilayah logika. Kalau tadi kebenaran Allah dalam wilayah hati nurani, sekarang kebenaran Allah dalam wilayah logika. Jadi logika itu milik setan? Bukan. Logika bisa dipisah dari pembacaan firman Tuhan? Tidak bisa. Logika bisa dipisah dari hati nurani? Tidak bisa. Semua itu satu kesatuan yang membentuk bagaimana menjadi orang Kristen yang beriman. Jadi ada kebenaran Allah dalam wilayah ciptaan. Itu dalam Mazmur tadi kita sudah bahas. Ada kebenaran Allah dalam wilayah hati nurani. Ada kebenaran Allah dalam wilayah logika. Itu semua kebenaran Allah. Itu semua bukan milik setan. Itu sebabnya banyak orang melawan kebenaran ini, saudara. Bahwa segala kebenaran adalah kebenaran milik Allah, maka menjadi orang Kristen yang mempunyai moral yang sangat rendah. Saya tidak heran kenapa pendeta-pendeta di gereja yang mengatakan kamu kalau menghadap Tuhan tidak perlu pakai akal, tidak perlu pakai otak, yang penting pakai hati. Mereka menjadi malu-maluin, merampok uang gereja, memakan semua persembahan persepuluhan. Mereka memperkaya diri mereka. Ya. Mereka beli barang-barang mewah. Istri mereka itu beli tas-tas yang harganya sangat mewah dan sangat mahal. Kenapa, saudara? Karena mereka itu melawan kebenaran Allah. Bahwa logika adalah kebenaran Allah, harus pakai itu. Itu sebabnya mereka baca Alkitab menjadi kacau, memahami firman Tuhan kacau semua. Akhirnya moral juga jadi kacau semua, saudara. Segala sesuatu menjadi kacau. Ya. Jadi saudara, biarlah kita boleh pulang dari tempat ini, kita melihat segala kebenaran itu milik Tuhan Allah. Tidak ada bidang kehidupan atau bagian kehidupan yang asing, yang bukan milik Allah, yang menjadi milik setan. Seluruhnya milik Tuhan Allah. Dan saya belum melihat kita di sini seperti itu ya, dan umumnya banyak gereja reform tidak melihat seperti itu. Kalau main musik ya dianggap biasa, hobi. Ya. Ada orang bekerja, ya itu pekerja untuk cari uang saja, untuk melanjuti hidup. Tapi bagi kita tidak demikian, saudara. Bagi kita orang percaya itu adalah bagaimana Tuhan memanggil kita dan kita terjun di segala bidang untuk menggali, menemukan kebenaran Allah di dalamnya, dan kita gunakan semua itu untuk kemuliaan daripada Tuhan Allah. Jadi mahasiswa untuk kemuliaan Allah. Temukan kebenaran di dalam kuliah Anda. Menjadi politisi untuk kemuliaan Allah. Kerjakan kebenaran di sana. Menjadi apa saja untuk kemuliaan Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan
yang memperdengarkan kepada kami firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala kemurahan Tuhan, untuk segala kebaikan Tuhan. Biarlah kami memahami sungguh-sungguh bahwa seluruh kebenaran adalah kebenaran milik Allah. Di dalam wilayah bidang apa saja, semua kebenaran itu adalah milik Tuhan Allah. Kiranya Tuhan menolong kami untuk memahami, untuk mengerti, untuk kami aplikasikan dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.